Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Shalom sahabat Morning Grace, bagaimana kabar Anda hari ini? Mari kita jadi orang-orang yang terus menjadi berkat, terus punya dampak yang hebat dalam kehidupan kita. Memang tidak ada yang sempurna di antara kita. Memang kita banyak kelemahan, tapi kelemahan dan kekurangan kita bukan alasan untuk tidak jadi berkat, bukan alasan untuk tidak berdampak, tetap berdampak. Seperti pengalaman para murid-murid ketika mereka melihat orang banyak di sekeliling Yesus. 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, mengikuti Yesus. Begitu asik mengikuti ajaran Yesus, menikmati pelayanan Yesus sampai dengan menjelang malam. Maka murid-murid yang melihat banyak orang yang sedang susah karena mungkin kelihatannya kelaparan itu, berkata kepada Yesus, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai gelap. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Demikian diungkapkan dalam Matius 14 ayat yang ke-15. Namun yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus di ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Ini sungguh mengejutkan jawaban Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak pada waktu yang seketika? Dananya belum tentu ada. Bagaimana dengan penjualnya? Wah, belum tentu ada juga. Jadi suatu hal yang mustahil. Apakah Tuhan Yesus sedang mencobai mereka? Saya dikasih Yesus, memang ketika kita mendapatkan tugas yang berat, ketika kita mendapatkan beban tanggung jawab yang berat dalam hidup ini, jangan cepat-cepat kita putus asa. Kadang-kadang itu justru kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya Yesus berkata, "Bawa kemari kepadaku." Ketika murid-murid berkata, "Yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. Yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan." Tapi Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Dan pada saat 5 roti 2 ikan itu di tangan Yesus, maka sesuatu terjadi. Yesus memecah-mecahkannya dan makanan itu dibagikan cukup untuk 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Jadi di mana kuncinya? Ketika kita mendapat tugas, ketika kita mendapatkan tanggung jawab dari Tuhan, atau mungkin tugas tanggung jawab dalam pekerjaan, atau tugas tanggung jawab sebagai orang tua dan mengurus anak dan sebagainya, rasanya semuanya itu begitu berat. Tapi jangan cepat-cepat putus asa. Yang pertama, datang kepada Tuhan dan serahkan yang kita bisa ke tangannya. Biarkan tiap kemampuan kita, tiap potensi kita, tiap apa yang kita bisa bagaikan 5 roti 2 ikan di tangan Yesus akan digandakan oleh Tuhan. Memang kita tidak bisa membuat mujizat, tapi Tuhan kita bisa. Dan tugas kita adalah menerima karya Tuhan dan terus membagikannya. Jadi yang pertama, taruhlah hidup kita dan seluruh kemampuan, talenta, bakat, apa yang kita miliki di tangan Tuhan. Yang kedua, izinkan Tuhan melakukan sesuatu buat Anda. Dan biarkan Dia melakukan sesuatu. Dan apa yang Tuhan lakukan lalu taruh di tangan kita. Bagikan potongan-potongan roti yang ditaruh di tangan para murid. Bagikan.
Kalau kita mendapat berkat, bagikan. Berkat itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau kita memiliki banyak berkat dari Tuhan, misalnya berupa gaji, berupa apa yang kita miliki, jangan hanya kita nikmati sendiri. Mari kita juga terus mengingat orang lain. Dengan terus menjadi berkat, maka berkat dari Tuhan kepada kita pun tidak akan pernah berhenti. Karena Tuhan memang mau melalui kita, melalui para muridnya, membagikan berkat-berkatnya untuk sebanyak mungkin orang. Betapa bahagianya kita kalau kita bagaikan saluran yang boleh menjadikan saluran berkat dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan sia-siakan sisa-sisa. Karena sesungguhnya ketika 5 roti 2 ikan itu dibagi dan orang banyak sudah makan sampai kenyang, sisanya dikumpulkan 12 bakul penuh, saudara. Seringkali kita menyanyiakan waktu, bukan? Karena kita pikir ini waktu sisa. Padahal sisa-sisa waktu kita, jika kita gunakan dengan baik, bisa jadi berkat buat banyak orang. Sebagai contoh, ada orang yang sudah bekerja seharian, dia punya sisa waktu sedikit, dia gunakan untuk menemani anaknya belajar. Setelah itu, setelah anaknya istirahat, dia gunakan waktunya yang masih sisa tengah malam untuk membaca firman, dan setelah itu dia membaca buku. Saudara, rasanya itu jarang dilakukan oleh banyak orang. Ketika pulang dari kerja, orang ingin istirahat dan ingin tidak dibebani apapun. Tapi orang ini masih punya waktu sisa untuk menemani anaknya, membaca Alkitab dan belajar atau membaca. Hasilnya apa, saudara? Dia dekat dengan anak-anak. Yang kedua, dia dekat dengan Tuhan. Dia mencintai firman. Yang ketiga, dia terus banyak membaca sehingga pengetahuannya ditambah. Maka dalam pekerjaannya dia makin berprestasi. Saudara, banyak orang melupakan sisa-sisa. Ini perlu di-manage. Sisa waktu, sisa tenaga kita, sisa-sisa yang kita anggap rasanya tidak berguna. Kalau dikumpulkan bisa seperti potongan roti yang dikumpulkan menjadi 12 bakul penuh. Hari ini, saudara dan saya punya sisa-sisa apa? Mari kita serahkan sisa-sisa itu juga di tangan Tuhan. Pak, saya tidak pandai, Pak. Saya hanya punya kemampuan terbatas. Yang terbatas itu kalau ditaruh di tangan Tuhan bisa menjadi sesuatu yang dahsyat. Jadi, mari saudara, dalam kesederhanaan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu orang yang menjadi berkat, dia sendiri akan diberkati dengan sukacita yang besar. Karena ketika kita membagikan sesuatu, kita berarti dilengkapi Tuhan dan tidak kekurangan. Sedang dikasih Tuhan, hari ini, mari kita membangun keyakinan diri kita, terus maju bersama Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa jadi berkat. Betapa bahagianya kalau kita menjadi pasangan suami istri yang jadi berkat dan saling memberkati satu sama lain. Menjadi orang tua yang memberkati anak-anak dan terus dalam keluarga saling memberkati. Termasuk pada sekeliling kita, lingkungan kita, jadilah berkat. Walaupun yang kita berikan atau kita mampu rasanya kecil dan sederhana, tapi tidak ada yang sederhana di hadapan Tuhan. Kalau kita serahkan yang sederhana yang kecil di tangan Tuhan, bisa jadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Mari jadikan hari ini hari yang menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh meyakini banyak perkara dapat kami lakukan dalam keterbatasan kami. Tapi kami tahu dalam keterbatasan itu ketika kami melibatkan Tuhan akan menjadi berkat dan jadi hebat. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Segala kelemahan dan keterbatasan kami, pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Juga di hari ini Tuhan, jadikan kami berkat. Amin. Sahabat Morning Grace, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata.
sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam.